Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama channel LWS Jovlay. Sore ini kita kembali update perkembangan terkini terkait dengan capaian atau aktivitas pengerjaan yang masih dilakukan di sore hari ini. Namun tidak seperti biasa, yang biasa kita awali dari tikungan yang ke-17 menuju ke trek lurus. Namun saat ini kita akan mulai dari tikungan ke-10 sampai dengan kembali di tikungan yang ke-10 di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Tentunya tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, channel ini tidak akan berkembang dengan baik, memberikan updatean dan capaian dari sirkuit Mandalika. Baik, di pantauan sore hari ini kita melihat untuk aktivitas pengerjaan difokuskan di bagian servis bagian kiri di tikungan yang ke-10. Yang terlihat di sini alat finisher maupun alat berat lain yang menunjang percepatan untuk pengerjaan pengaspalan di bagian service road bagian kiri di tikungan ke-10 di sini. Dalam aktivitas operasi atau bekerja yang terus bergerak di sini, finisher yang menuju ke arah sudut kiri dari tikungan yang ke-10, dan dimana di sini sedang dilakukan penghamparan subbase. Kemudian nanti akan dilakukan untuk pelapisan cairan frame coat. Selain itu, untuk aktivitas yang lain yang berada di sisi kanan dari servis bagian kiri di sini dalam aktivitas pengerjaan untuk perataan dan penyempurnaan bagian area gravel yang nanti akan terus diperluas di bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-10 menuju ke arah tikungan yang ke-11. Kemudian teman-teman saksikan di sini untuk alat dari cold milling yang berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-10 atau tepatnya di bagian servis bagian kiri yang akan melakukan pengikisan terkait dengan untuk lapisan dari bagian dari servis bagian kiri yang tidak sesuai ketentuan dan akan dilakukan perbaikan. Kemudian kita lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-11. Namun kita akan perhatikan di bagian sisi kiri atau tepatnya di bagian outer lane yang sedang dalam proses pengerjaan untuk pengoneksian jalur buang atau pipa yang ditanam di sisi kiri yang berada di bagian servis bagian kiri di tikungan yang ke-11 mengarah ke 12. Selain itu juga ada di sisi kiri juga ada pengerjaan bagian dari drainase buangan yang terus dilakukan untuk pembetonan untuk terbentuknya jalur buang yang nanti akan terbuang ke arah Laguna. Kemudian di sini juga untuk penggalian di bagian sisi kiri dari outer lane servis bagian kiri di antara tikungan yang ke-11 dan 12. Selanjutnya kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-12 dan 13 melihat capaian atau aktivitas pengerjaan yang berada di sini. Oke, kita sekarang berada tepat di atas trek yang mengarah ke tikungan yang ke-13, di mana di sini terlihat dari pantauan udara untuk aktivitas yang masih dilanjutkan di sore hari ini di sisi kiri dari tikungan yang ke-13. Sedang dalam proses penggalian untuk penanaman pipa paralon yang diperuntukkan sebagai jalur buang dari hasil serapan drainase horoton yang berada di sisi kiri di tikungan yang ke-13 di sini. Kemudian di sini untuk dua pekerja dari tim penguji elevasi yang berada di tengah-tengah dari tikungan yang ke-13 mengarah ke tikungan yang ke-14 sedang melaksanakan tugasnya untuk mengecek berapa ukuran yang sudah dicapai di sirkuit Mandalika di sini. Kemudian kita lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-14 di mana di sisi kanan untuk pengerjaan percepatan dari pemadatan maupun penghamparan dari material tanah yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-14 di sini. Untuk percepatan dilakukan penghamparan area gravel maupun area run up dan area dari inner lane surface bagian kanan yang berada di tikungan yang ke-13, 14 menuju ke arah tikungan yang ke-15.
Baik, kita lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-15, namun kita akan fokus di bagian sisi kiri. Di sini terlihat untuk aktivitas pengerjaan dari pemadatan dan penyiraman untuk bagian area gravel di sini yang terus dilakukan. Kemudian di sudut kanan yang terlihat untuk akses masuk dari gerbang utama sirkuit Mandalika yang dalam proses pengerjaan yang terus dilakukan untuk dipercepatnya penyelesaian dari gerbang utama yang nanti sebagai akses masuk dari para penonton untuk menyaksikan perhelatan MotoGP maupun World Superbike yang ada di sirkuit Mandalika di sini. Kemudian di sini untuk percepatan atau pengerjaan yang ada di tikungan yang ke-15, 16 dan 17, di mana di sini untuk lubang pengoneksian untuk wis beton yang ditanam di seluruh arah dari sirkuit Mandalika di area tikungan yang ke-15, 16 yang akan dikoneksikan, yang akan dipercepat untuk bisa dilakukan pengaspalan lapis kedua dan ketiga di tikungan yang ke-15, 16 dan 17 sampai keseluruhan dari sirkuit Mandalika ini. Dan yang terlihat di pantauan udara sore hari ini dari sudut tikungan yang ke-16 yang terlihat aktivitas pengerjaan yang begitu sangat ramai untuk percepatan pengerjaan dari pembentukan area gravel maupun area surface road ataupun pembukaan akses jalan masuk ke sirkuit Mandalika di sini. Dan sekarang kita akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah trek lurus dan melihat capaian pengerjaan dari hasil pengeboran untuk area race control yang berada di sisi kiri dari pit lane di trek lurus yang ada di sirkuit Mandalika. Baik, menurut informasi dari teman-teman para YouTuber kemarin, informasi hari ini direncanakan akan dilakukan pengaspalan di area pit lane, namun karena cuaca atau suhu yang belum mencukupi sehingga untuk pelaksanaan pengaspalan ditunda kembali. Kemudian di sini kita melihat untuk race control yang terus dilakukan pengerjaan hingga nanti akan dituntaskan penyelesaian agar segera dibangun untuk area pedok yang berada di sisi kiri yang terlihat dari pantauan udara sore hari ini. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah tunnel yang pertama, di mana di tunnel yang pertama ini dalam proses pengerjaan juga untuk percepatan agar bisa difungsikan sebagai akses mobilisasi para penonton keluar masuk ke dalam zona sirkuit Mandalika maupun luar zona sirkuit Mandalika. Kemudian kita akan berbelok ke arah kanan melihat beberapa rumah warga yang sudah dilakukan relokasi sebelumnya, di mana informasi juga kita dapatkan untuk pelaksanaan lane clearing yang berada di sisi kanan dari sayap kanan di tunnel yang pertama akan dilakukan, mengingat untuk warga sudah mulai pindah. Kemudian untuk barang-barang dari warga yang berada di sini sudah dilakukan relokasi sebelumnya. Kemudian kita akan lanjut menuju ke arah sisi kiri dari tunnel yang pertama. Melihat dari pantauan udara sore hari ini terlihat banyak sekali alat berat yang beraktivitas di area akses masuk yang dibuka untuk menghubungkan jalur luar menuju ke dalam dari terowongan tunnel yang pertama di sini. Baik teman-teman, bisa perhatikan di sini untuk aktivitas yang begitu sangat ramai di bagian area pedok, yang mengingat untuk area pedok ini akan segera dibangun dan sedang dalam proses pembukaan akses masuk untuk bisa membawa material untuk pembangunan area pedok di sini. Namun kita akan tetap menuju ke arah tikungan yang pertama, di mana di sana terlihat banyak sekali progres yang sudah dilakukan di tikungan yang pertama. Dan sebelum kita sampai di sana juga teman-teman bisa memperhatikan di bagian sudut kanan dari tikungan yang pertama dari pantauan udara sebelumnya untuk aktivitas pengerjaan dari penanaman wis beton untuk memaksimalkan sistem drainase yang berada di antara tikungan yang ke-1 atau dari trek lurus menuju ke arah tikungan yang pertama di sini. Dan teman-teman, terlihat juga dua alat finisher untuk pengaspalan dan untuk pneumatic roller maupun alat pengaspalan yang lain yang sudah standby yang akan dipersiapkan untuk dilakukan pengaspalan di area pit lane. Kemudian kita akan menuju ke arah tikungan yang kedua, di mana di tikungan kedua dan di sisi kiri yang terlihat jaring-jaring yang berada di pagar pembatas penonton yang sudah terpasang menuju ke arah area surface bagian kiri di tikungan yang keempat dan kelima. Dan kita akan berbelok ke kanan melihat capaian pengerjaan atau aktivitas atau capaian yang ada di tikungan yang kedua, ketiga dan keempat
melalui sudut kanan dari tikungan yang ketiga, atau tepatnya di sisi kanan dari inner land surface road bagian kanan yang berada di tikungan yang ketiga di sini. Jadi teman-teman bisa melihat untuk atau sebelum dilakukan pengaspalan di bagian inner land surface road bagian kanan di tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat, tetap dilakukan pengecekan untuk memaksimalkan hasil yang akan dilakukan atau dilaksanakan dari pengaspalan bagian surface road bagian kanan di tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan sekarang kita akan melihat capaian dari pengerjaan pembukaan akses jalan tengah yang nanti diperuntukkan sebagai jalur untuk material masuk ke dalam area zona sirkuit Mandalika maupun logistik, yang teman-teman juga melihat untuk beberapa bangunan yang berada di dalam dari zona sirkuit Mandalika ini yang masih ada, namun untuk sebagian sudah melakukan relokasi secara mandiri di bagian antara tikungan yang ke-5, 6, dan 7 yang berada di sisi kanan. Kemudian untuk pantauan udara selanjutnya yang kita akan fokuskan melihat di bagian sisi kiri, di mana untuk progres atau capaian yang sudah dilakukan di bagian surface road bagian kiri yang menghubungkan yang dulunya terputus akibat belum dilaksanakan atau belum dilakukan pelapisan dari cairan frame coat. Kemudian untuk aktivitas yang lain juga terlihat untuk pembuatan dari drainase yang berada di sisi kiri dari area surface road bagian kiri di sini. Dan kita juga akan melihat seperti apa kondisi untuk permukiman yang berada di sisi kiri dari surface road bagian kiri di tikungan yang ke 5, 6, dan 7 di sini. Namun teman-teman bisa melihat untuk bangunan yang sudah dikosongkan oleh warga, dan warga tetap mendukung untuk pembangunan dari sirkuit Mandalika ini agar bisa diselesaikan dengan cepat. Dan sekarang kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-6, 7, dan 8 seperti yang kita lihat dan kita pantau di sore hari ini. Untuk capaian dari tikungan yang ke-6 di sisi kanan yang terlihat untuk pagar pembatas yang sudah dilakukan sebagian untuk pemasangan dari kawat barier. Kemudian kita akan melihat juga untuk pipa paralon yang tertanam di bagian area rumput di sini, yang nanti apabila sudah tertanam dan terkoneksi dengan bagian drainase horizontal yang berada di trek utama di sisi kiri, yang akan dilakukan penimbunan kembali dan akan dilakukan untuk penanaman rumput, sehingga untuk sistem drainase bisa berfungsi dengan baik di bagian area rumput di sini. Kita lanjut melihat capaian yang berada di tunnel yang kedua atau tepat di atas badan tunnel yang kedua. Di sini terlihat untuk capaian di sisi kanan, pengoneksian dari surface road yang sudah dilakukan di sisi kanan. Kemudian untuk penghamparan material tanah di bagian area rumput, dan untuk penghamparan dari area gravel yang sudah dilakukan. Dan di sisi kiri terlihat juga untuk aktivitas pengurasan atau penyedotan genangan air yang berada di terowongan yang kedua di sini, yang terlihat untuk alat penyedot yang dibuang menuju ke luar atau mengarah ke pantai yang terlihat dari pantauan udara sore hari ini. Oke, kita akan tarik mundur sampai dengan titik tikungan yang ke-10, melihat capaian yang ada di tikungan yang ke-8, 9, dan beralih ke tikungan ke-10 nanti untuk melihat bagaimana bentuk atau proses pengerjaan dari penghamparan dari material kerikil kecil yang nanti diperuntukkan sebagai titik jatuh para pembalap apabila mengalami insiden di tikungan yang ke-10 atau tepatnya di bagian sisi kiri dari area run off di tikungan yang ke-10. Kemudian untuk capaian yang lain dari pengoneksian surface road bagian kiri di tikungan yang ke-8 dan 9 yang terlihat sudah terbentuk, tinggal dilakukan untuk pelapisan dari cairan frame coat yang nanti akan bisa dilakukan untuk pengaspalan lanjutan dan peletakan dari pagar pembatas di sisi kiri dari surface road bagian kiri di tikungan yang ke-9 mengarah ke tikungan yang ke-10. Kita lihat di sisi kiri dari pantauan udara untuk rumput yang sudah terlihat menghijau, yang setiap hari atau setiap sore dilakukan penyiraman di sini.
Dan sekarang kita akan fokus melihat aktivitas pengerjaan dari penghamparan material kerikil yang berada di sisi kiri dari tikungan yang ke-10 untuk lebih diperluas lagi untuk area gravel yang ada di sini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Dan apabila teman-teman juga suka dengan video ini, cukup bantu channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi. Salam MotoGP, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.